Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa beribadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga keamanan. Sementara di tempat yang lain diberi ujian dengan gempa. Semoga Allah berikan ketabahan kepada mereka, kesabaran, dan juga diberikan ganti yang lebih baik daripada anak mereka yang hilang, keluarga mereka yang wafat, harta mereka yang lenyap. Semoga Allah berikan sesuatu yang lebih baik, karena sesungguhnya idza aradallahu man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ketika seseorang itu dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan diberikan ujian. Ketika seseorang itu Allah ingin dia mendapatkan sebuah kebaikan, maka dia akan diberikan ujian, yusib minhu. Syarah hadis ini mengatakan bahwasanya ujian manusia itu dari yang kecil maupun yang besar, baik ujian fisik maupun ujian hati. Rasa sakit hati kita karena seseorang ataupun sebuah peristiwa itu termasuk juga bagian dari ujian. Duri yang kita injak sekalipun kecil itu juga bagian daripada ujian, karena itu rasa sakit. Dan tidak semua orang yang diberikan ujian itu ternyata mendapatkan kebaikan, ya. Dijelaskan bahwasanya yang diberikan ujian lalu dia mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang bersabar, ya. Alladzina yaquluna wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sini kita mengambil sebuah sikap sabar dengan ujian. Dan tidak hanya itu jamaah rahmatullah, kita mengambil sebuah sikap yaitu yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu tidak melulu fisik, balasan tidak melulu harta dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil yang terjadi di zaman Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah, beliau mengajak para sahabat untuk pergi haji umroh ke Makkah. Saat itu masih terjadi pertempuran antara Madinah dan Mekah. Lalu Rasulullah SAW mengajak orang-orang beriman di Madinah untuk berangkat ke Mekah. Tapi kemudian ada orang-orang yang imannya kurang sehingga mereka tidak mau ikut. Mereka mengatakan bahwasanya kalian pasti tidak akan kembali lagi ke Madinah. Allah sebutkan dalam surat Al-Fath ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ada orang-orang dari kalangan Arab Badui yang minta izin kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berangkat ke Makkah. Apa yang mereka katakan? Waduh, kami sibuk dengan pekerjaan, kami sibuk dengan keluarga ada yang sakit, keluarga ada yang ini. Fastaghfir lana, wahai Nabi, tolong mintakan ampun untuk kami. Gambaran ini jamaah rahmatullah seringkali terjadi di dalam diri kita ketika ada panggilan untuk dakwah atau ada panggilan untuk orang minta bantuan atau ada panggilan pahala di sana. Ketika pahala memanggil, maka sebagian orang itu tidak berangkat karena pekerjaan yang sebetulnya dia bisa berangkat, atau karena keluarganya yang sebetulnya dia bisa berangkat. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim.
mereka mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak sama dengan hatinya. Di dalam hatinya apa yang mereka rasakan? Mereka takut dengan kematian. Padahal Nabi kalau mengajak jihad wajib hukumnya. Pemimpin khalifah kalau mengajak berjihad hukumnya menjadi wajib. Nah, orang-orang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Nabi SAW berangkat, nggak boleh masuk ke Mekah. Diutuslah Utsman bin Affan masuk. Lama tidak keluar Utsman bin Affan, tersebar isu bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Nabi SAW kemudian mengajak umat Islam untuk bai'atur ridwan, baiat janji setia sehidup tidak akan lari dari pertempuran, ya, akan selalu bersama Nabi SAW. Ternyata Utsman tidak jadi dibunuh, informasinya salah. Tapi kemudian di situ Allah menjanjikan nanti akan ada balasan bagi orang-orang yang ikut bersama Nabi Fathu Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah ini, yaitu Allah janjikan sebuah harta rampasan yang sangat banyak di perang yaitu dalam pengepungan Khaybar. Khaybar itu hartanya sangat banyak. Nah, ketika perang Khaybar dan Rasulullah bersama para sahabat dapat harta yang sangat banyak, bisa miliaran, ya, satu orang bisa dapat miliaran karena saking banyaknya harta saat itu, ya. Orang-orang yang tadinya minta izin itu ketika Nabi mau berangkat mengambil harta rampasan, tiba-tiba minta izin untuk ikut. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum idza ila maghanima litakhuduha daruna natabikum. Ya Nabi, tolong izinkan kami bisa ikut. Yuriduna ayyubatilu kalam Allah. Mereka kalau yang urusannya senang-senang, enak-enak, mereka maunya ikut. Tapi kalau urusannya perjuangan, urusannya berkurangnya harta ataupun berhilangnya nyawa, ya, mereka tidak mau ikut. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana. Maka Allah berikan hukuman kepada mereka, tidak boleh ikut. Kalian tidak akan mengikuti kami selamanya. Lan tattabi'una, kalian tidak akan ikut, gitu. Artinya Allah memberikan hukuman kepada mereka. Ini kisah singkat jamaah bahwasanya orang beriman itu yang dicari bukan balasan fisik. Kita bersedekah bukan mencari balasan sedekah kita kembali. Kita pengen bersedekah 1 juta, ingin kembali nanti 700 kali lipat, 7 miliar sekian. Maka sangat aib bagi kita ketika kita memberikan beramal urusan akhirat tapi diharapkan dunia. Begitu pula jamaah rahmatullah, orang-orang beriman itu, ya, bergerak, berjalan, membantu beramal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan balasan yang mereka yakin akan didapatkan, tidak melulu dalam bentuk harta ataupun kekuasaan jamaah Allah. Jadi yang bisa kita ambil di sini adalah jadilah seorang beriman yang benar-benar ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin bisa dekat dengan seseorang yang berkuasa, ataupun bukan ingin karena pengen nanti dilihat sebagai orang baik kemudian grade-nya naik, ya, bintangnya naik dan sebagainya. Jadilah orang beriman yang mengharapkan benar-benar jazaan minallahi subhanahu wa ta'ala, ya. Orang-orang ini disediakan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim jannat. Jamaah rahmatullah, janji dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak untuk kita. Maka akhirat lebih utama, lebih baik, lebih besar untuk kita harapkan daripada balasan di dunia. Umar bin Khattab kadang-kadang ketika melihat harta balasan yang banyak, beliau mengatakan, saya khawatir balasan kebaikan amal soleh saya itu dibalas di dunia, tapi di akhirat saya tidak mendapatkan bagian. Karena itu ketika kita banyak beramal soleh, berbuat kebaikan, belum nampak balasan Allah di dunia, janganlah bersedih, bahkan kita harus gembira. Karena apa? Pasti Allah siapkan di akhirat nanti. Jadi mulai dari sekarang jangan kita bersedekah ingin dapat balasan di dunia.
Jangan kita bersilaturahim ingin dipanjangkan umurnya, ingin banyak rezekinya, tapi kemudian kita tidak mengharapkan balasan akhirat atau hanya ingin dunia saja. Mulai dari sekarang kita beramal soleh apapun, carilah jazaa minallah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah balasan akhirat. Jamaahullah, ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah hendaklah kita menjadi orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian. Lalu yang kedua, hendaklah kita mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan seperti orang-orang Arab Badui ketika mereka diajak untuk berjuang mereka tidak mau karena tidak yakin dengan balasannya. Tapi ketika mereka Rasulullah berangkat untuk mengambil harta rampasan yang pasti ada hartanya, mereka baru mau ikut. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah membersihkan hati kita dari urusan-urusan dunia semuanya, membersihkan jiwa kita dari bersandar mengharap kepada manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.